Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang inovasi desa yang kami hadirkan selama KKN. Di desa ini, kami menemukan dua permasalahan utama. Pertama, tempat pembakaran sampah yang kurang efektif. Kedua, keterbatasan lahan untuk perkebunan. Untuk menjawab hal itu, kami membuat dua solusi sederhana, yaitu tempat pembakaran sampah ramah lingkungan, serta hidroponik skala rumah tangga. Harapannya, inovasi ini bisa membantu masyarakat mengelola sampah dengan lebih baik, sekaligus tetap bisa menanam sayuran segar meskipun lahan terbatas. Tempat pembakaran sampah minim asap adalah tungku khusus yang dirancang dengan aliran udara ganda, sehingga sampah terbakar lebih sempurna dan asap yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Berikut adalah proses pembuatan tempat pembakaran sampah minim asap beserta konsep cara kerjanya. Langkah pertama adalah memotong drum bagian dalam. Proses ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan mesin gerinda. Setelah dipotong, drum kemudian dibentuk dan dirangkai agar siap digunakan sebagai inti dari tungku pembakaran. Selanjutnya, kita membuat sirip penyangga di bagian dalam drum. Sirip ini berfungsi untuk menopang bahan bakar, sekaligus memberi ruang aliran udara dari bawah. Dengan adanya sirip, sirkulasi udara akan lebih lancar, sehingga pembakaran bisa berlangsung lebih sempurna. Pada tahap berikutnya, dibuat kipas dasar di bagian bawah drum. Potongan ini membantu distribusi panas, serta memudahkan udara primer masuk dari bawah untuk mendukung pembakaran utama. Drum kemudian diberi lubang-lubang ventilasi pada sisi bagian atas. Lubang inilah yang akan menjadi jalur masuk udara sekunder. Saat pembakaran berlangsung, udara yang masuk melalui lubang ini sudah panas, sehingga mampu membakar ulang asap. Setelah seluruh proses selesai, terbentuklah dua lapisan drum. Drum dalam sebagai ruang pembakaran, dan drum luar sebagai pelindung sekaligus penyalur udara. Desain dua lapisan ini membuat pembakaran lebih aman, stabil, dan efisien. Konsep pembakaran minim asap bekerja dengan alur sederhana. Udara primer masuk dari bawah, memicu pembakaran utama. Asap yang dihasilkan bergerak ke atas, lalu bertemu dengan udara sekunder yang masuk melalui lubang ventilasi. Udara panas ini membakar ulang asap, menghasilkan pembakaran sekunder. Hasil akhirnya adalah api yang lebih bersih, panas lebih tinggi, dan abu yang lebih sedikit. Hidroponik skala rumah tangga adalah cara menanam tanpa tanah dengan menggunakan air bernutrisi. Praktis, hemat lahan, dan bisa dilakukan di halaman atau teras rumah. Pertama, kita mulai dari tahap pembuatan dasar sistem hidroponik NFT. Bahan utama yang digunakan adalah pipa paralon atau PVC. Pipa ini nantinya akan dilubangi sebagai tempat menaruh netpot. Jarak antar lubang biasanya sekitar 10 hingga 15 cm, agar tanaman punya ruang tumbuh yang cukup. Proses pelubangan dilakukan dengan bor atau gergaji hole, lalu hasilnya dirapikan supaya netpot bisa masuk dengan stabil. Setelah paralon siap, kita masuk ke tahap perakitan rangka paralon. Rangka ini bisa dibuat dari bambu, kayu, besi, atau pipa tambahan sebagai dudukan. Fungsinya untuk menopang pipa agar kokoh, sekaligus mengatur kemiringan sekitar 45 derajat. Kemiringan ini penting, karena akan membuat larutan nutrisi bisa mengalir dengan lancar dari ujung atas hingga kembali ke tandon di bagian bawah. Selanjutnya, kita mulai perakitan sistem hidroponik NFT. Pada bagian ini, kita membutuhkan tandon atau wadah penampung nutrisi, pompa air, serta selang. Pompa dipasang di dalam tandon, kemudian dihubungkan dengan selang menuju ujung atas pipa paralon. Dari sana, larutan nutrisi akan mengalir tipis melewati akar tanaman, lalu kembali lagi ke tandon. Proses ini membentuk sirkulasi tertutup, sehingga air dan nutrisi lebih hemat serta efisien. Setelah sistem aliran siap, tahap selanjutnya adalah menyiapkan media tanam, biasanya menggunakan rock wool yang dipotong kecil sesuai ukuran netpot, dibasahi air, dan diberi lubang kecil untuk benih. Benih sayuran seperti pakcoy ditanam di media tersebut, lalu disemai di tempat teduh selama 2 hingga 3 hari hingga berkecambah. Saat daun pertama muncul, bibit dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya, dan setelah berusia 7-10 hari dengan akar yang cukup panjang, barulah bibit siap dipindahkan ke sistem hidroponik NFT. Nah, pada tahap ini kita masuk ke pemberian nutrisi hidroponik. Larutan nutrisi dibuat dengan mencampurkan pupuk hidroponik upmix ke dalam tandon sesuai takaran. Untuk sayuran daun, umumnya konsentrasi larutan antara 800 hingga 1200 ppm,
dengan pH ideal di angka 5,5 sampai 6,5. Pompa kemudian dinyalakan, sehingga larutan nutrisi mengalir tipis dan menyentuh akar tanaman yang berada di dalam netpot. Aliran tipis inilah yang disebut film technique, karena nutrisi hanya membentuk lapisan tipis di dasar pipa. Dengan adanya hidroponik skala rumah tangga ini, menjadikan solusi praktis bagi para keluarga yang ingin menanam sayuran dengan lahan yang terbatas.